Terima kasih untuk worship leader dan semua tim Present Worship. Dan hari ini kita bersyukur dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama kita beribadah dan memuliakan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Baik, saya Pendeta Greg akan bersyukur di waktu yang kedua saya menyampaikan firman, dan hari ini saya akan membawakan sesuatu tema yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saya akan berbicara dari kitab Wahyu 3 ayat 7 sampai 13, berbicara tentang satu tema yang luar biasa ini, yaitu kesetiaan Tuhan. Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu di mana kita mengingati kembali karya Tuhan yang luar biasa, yaitu minggu depan kita ada di dua minggu yang akan datang kita ada di Minggu Paskah, dan minggu-minggu ini adalah minggu bagaimana Kristus menyampaikan berita-berita tentang penderitaan yang akan dihadapi sampai kepada Jumat Agung. Tapi luar biasa, berbicara kehidupan Kristus bukan hanya berbicara stop hanya di Bethlehem, tapi harus sampai di kayu salib, yaitu di Bukit Golgota. Apa arti semuanya itu? Sederhana, Dia Tuhan yang setia. Dan ketika kita menyanyikan lagu pujian hari ini, Dia buka jalan. Bukan saja Dia menyediakan jalan, tapi Dia berikan tuntunan. Dan bukan saja Dia berikan tuntunan, memang benar Dia gembala yang baik, yang akan membawa kita dengan setia kepada destinasi yang Tuhan tujukan bagi setiap kehidupan kita. Katakan amin. Mari lihat bersama Wahyu 3 ayat 7 sampai 13, firman yang akan kita dengar bersama pada hari yang indah ini. Lihat Alkitabmu, bersama-sama kita akan baca dengan suara yang kuat, suara yang keras, apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita pada hari ini. Sebab Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Baca bersama-sama, di Alkitab ada, pada screen juga ada, untuk mudah kita boleh membacanya bersama-sama. Mari baca bersama, 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kuat, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Kuat, lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kuat, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan seorang guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Bersama siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, keberadaan jemaat yang ada di Asia Kecil disebutkan ada 7. Kalau kita dimungkinkan oleh Tuhan dan beberapa kesaksian bagi orang yang pernah pergi ke daerah Turki, maka mereka akan berkata, sungguh jemaat ini real adanya. Ada yang disebut jemaat Efesus, ada jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Tapi pada hari ini kita tidak sedang membicara mana yang ideal, mana yang baik. Tapi ada seorang hamba Tuhan yang bernama Bill Graham menjelaskan kepada kita bahwa dari 7 jemaat ini, maka dikatakan ini adalah pesan Tuhan yang relevan bagi setiap keberadaan kita. Secara khusus bagi kita yang ada di kota Sydney ini, ada sesuatu yang sangat penting
yang Tuhan mau sampaikan kepada kita secara khusus dari jemaat Philadelphia. Bill Graham membaginya kepada 3 bagian, yaitu dikatakan untuk kita belajar mengasihi. Belajarlah dari jemaat Efesus dan Laodikia. Apa itu? Mereka jemaat yang telah gagal meninggalkan kasih yang dari yang semula itu. Awalnya mereka begitu semangat, mereka berkobar-kobar, mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi in the end, mereka menjadi tawar hati. Artinya, mereka kehilangan kasih yang mula-mula. First love itu. Dan kemudian dikatakan oleh Bill Graham bahwa untuk belajar hidup yang benar, belajar dari jemaat Pergamus, Tiatira, dan juga dari jemaat Sardis. Dan yang ketiga, Bill Graham menambahkan, dengar baik, tidak sedang kita mencari yang ideal, tetapi belajar dari 7 jemaat ini. Maka jemaat Philadelphia dan Smyrna mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita bertahan di atas semua penderitaan yang kita alami. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, suka atau tidak suka, dengar baik, dunia yang kita hadapi adalah dunia yang penuh dengan tantangan. Berbicara tentang masalah, gak usah khawatir, gak usah risau, gak usah pernah berkata, Tuhan berikan aku dunia tanpa masalah. Dengar, menjadi orang Kristen bukan berarti kita artinya berjalan di hidup yang tanpa masalah. Ada satu cok di tanganku, hurufnya adalah berbicara tentang keadaanku yang sebenarnya. Apa itu? Setiap tangan kanan kita, lihat bersama, ada garis tangan, ada garis jari atau garis tangan di sana yang memberikan signal, memberikan tanda huruf M. Coba lihat tangannya, semua M. Artinya masalah. Coba lihat tangan kiri, juga sama, artinya mati. Bilang sama sebelah, ganteng-ganteng juga pasti mati, bilang dengan dia. Cantik-cantik juga pasti mati. Ini pendeta datang kok cerita mati sama kita. Saya mau katakan sederhana buat setiap kita, jangan pernah bermimpi jadi orang Kristen, artinya kita tidak akan pernah kita menghadapi masalah. Tapi hari ini lagu mengingatkan kita bagi kita sesuatu yang luar biasa. Saat kita menghadapi belantara, saat kita menghadapi sungai, saat kita menghadapi padang gurun, yang dijanjikan adalah penyertaannya yang luar biasa. Sekalipun cok di tangan kananku adalah M, di tangan kiriku M, orang Portugis bilang memento mori, ingatlah hari matimu, sedang berbicara bahwa justru di saat aku punya masalah, keadaanku yang terbatas harus menghadapi satu umur di mana aku akan meninggalkan dunia ini. Justru semakin aku bergantung harap kepadanya, karena aku tahu melalui semuanya itu kemenangan yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Dan kita belajar sesuatu yang indah dari jemaat Philadelphia. Apa itu? 3 ciri jemaat ini. Jemaat ini dikatakan jemaat yang kecil, jemaat yang sederhana. Mengapa dia kecil? Latar belakangnya berbicara, kota Philadelphia adalah kota yang dimana sering terjadi bencana alam, khususnya gempa bumi. Orang tidak suka tinggal di kota ini. Karena apa? Hari-hari terjadi gempa bumi, hari-hari terjadi bencana alam, dan mereka meninggalkan kota ini. Sehingga penduduk yang ada di sana hanya penduduk yang masih yang disebut dengan tua-tua, yang disebut dengan punya sebidang tanah, dan tidak ada pendatang yang mau tinggal di kota itu. Alias jemaat di sana adalah jemaat yang kecil. Dan bukan saja kecil, jemaat ini adalah dikatakan oleh Alkitab kekuatannya tidak seberapa. Berbicara kekuatannya tidak seberapa artinya bukan mega church, bukan gereja yang disebut dengan spektakuler, tetapi gereja yang kekuatannya biasa-biasa dan amat fatal. Bukan saja jemaat ini jemaat kecil, bukan saja kekuatannya tidak seberapa, rupanya di jemaat yang kecil itu tetap masih ada yang disebut masalah. Apa itu? Ada jemaah iblis.
Rekan-rekanku yang ada di sidang kita di tempat ini, yang ada di Jiren, bersyukurlah walaupun susah menggembalakan manusia, tetapi belum ada yang jadi jemaah iblis. Coba lihat kiri kanan, manusia atau tidak? Manusia itu, waduh, kita mau gembalakan. Bersyukurlah kita punya gembala, ada kesabaran. Karena apa? 1000 kambing bisa kita atur, 1000 domba bisa kita gembalakan, 1 ekor manusia. 1 manusia, oh amat susah, luar biasa. Betul kan? Kita senyum salah, dibilang pasti cari muka. Kita nggak senyum, dibilang sombong, kurang kasih. Kita salam lama-lama, dibilang cari perhatian. Enggak, kita salam, dibilang beda-beda kasih. Yang saya mau katakan buat kita, bukan mudah jadi gembala. Bukan mudah. Menggembalakan manusia saja udah begitu luar biasa. Yang kita harus memikirkan apa menjadi makanan bagi kita, apa program yang harus kita siapkan, sehingga domba yang Tuhan kirimkan bukan saja berakar kuat, bertumbuh sehat, tapi harus berbuah lebat. Itu setiap waktu kita pikirkan. Tapi dengar baik, bersyukur dengan keadaan yang ada. Karena yang masih kita gembalakan manusia, yang masih bisa kita atur. Tapi ada satu jemaat di Philadelphia, namanya jemaat itu, yang ada jemaat iblis di dalamnya. Wow! Tetapi menjadi kaget saya. Karena apa? Karena rupanya di keadaan minus itu, di keadaan yang banyaknya kurang itu, ada kesaksian yang luar biasa. Apa itu? Jemaat ini jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa, membangkitkan iman kita. Dengan baik, tidak selalu minority itu lalu dikatakan lemah. Tidak selalu yang disebut dengan orang yang berkekurangan itu nggak bisa bikin apa-apa. Tetapi dari kejadian ini kita melihat, sungguh dari jemaat yang kecil, kekuatannya tidak seberapa, tapi jemaat ini jemaat yang setia melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Tidak selalu berbicara mayoritas dan berbicara tentang kuantitas, akan berbicara tentang kualitas. Ada kadang-kadang kita melihat sekalipun minim di dalam kuantitas, tetapi karena Tuhan yang luar biasa itu ada di antara mereka, maka saya percaya akan ada kualitas-kualitas yang luar biasa yang dimunculkan dan dinyatakan olehnya jemaat Philadelphia. Bukan saja pelaku firman, bukan saja jemaat yang setia, mereka dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, sekalipun kita kecil, ada Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sekalipun kita biasa, dengar, ada Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Selalu saya berkata dalam imanku, penyakitku kecil, Tuhanku besar. Masalahku kecil, Tuhanku luar biasa. Untukku mau letakkan bahwa Tuhanku jauh lebih besar dari setiap pergumulan yang kualami. Kalau kita belajar melihat ini, dengar baik, hari-hari hidup kita bukan hari-hari persungutan. Kalau kita belajar akan hal ini, kita akan melihat Roma 8:28, tidak ada yang kebetulan. Berbicara semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Mengapa kita bersungut sederhana? Karena kita berpikir masalah kita adalah datangnya kebetulan dalam hidup kita. Please ingat, minggu yang lalu kita punya kesepakatan. DNA yang Tuhan anugerahkan di hidup kita adalah DNA seorang pemenang. Di setiap pergumulan yang kita hadapi, Tuhan mau lihat ada kesaksian yang luar biasa. Karena kita menang, sebab Kristus Tuhan mengerjakan kemenangan di antara kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Suatu ketika saya pernah punya kerinduan untuk melangkah ke sebuah tempat yang bagi saya itu menurut kekuatan saya adalah mustahil untuk saya pergi. Apa itu? Ada 2 negara impian yang saya impikan untuk saya boleh pergi. Yang pertama Amerika, karena orang berkata bahwa Amerika itu adalah ibu kota seluruh dunia. Please, Amerika bukan Ametuti.
Dan negara yang kedua adalah Israel. Karena Israel itu dikatakan adalah seperti Alkitab yang terbuka. Kalau kita pergi ke Israel, injak tanah di sana, itu ibarat sebuah Alkitab yang terbuka, mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Bagaimana diterangkan begitu luar biasa tentang peristiwa yang ada. Dan tidak kebetulan, saya sudah menyelesaikan beberapa studi tentang teologi. Tapi kalau tidak pergi ke Israel, nampaknya seperti kurang. Namun niat itu terkendala oleh yang disebut dengan uang. Karena apa? Gak akan mungkin dapat pergi ke sebuah tempat tanpa ada apa tuh? Masa kita pergi ke sana beli tiket, dibilang Pak Pendeta mana uangnya? Kita bilang iman. Bayar Pak, bayar. Iya, iman. Dia bilang, maaf, pulang aja. Iman lagi di pasar. Rupanya ada iman Siswanto. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya punya kerinduan ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan? Sekian waktu saya berdoa, seolah-olah saya sedang berdoa menghadapi sebuah tembok bukan pintu. Namun yang luar biasa, benar, saat tiada jalan Tuhan buka jalan. Menjadi unik. Karena tiba-tiba ada seorang jemaat kami, dan jemaat kami itu bilang begini, Pak Pendeta, saya mau terima Tuhan Yesus. Dia bilang gak masalah. Saya bilang dengan dia, mau terima Yesus gampang. Alkitab hanya berkata, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Maka saya doakan. Dia bilang, silakan Pak Pendeta, saya mau didoakan. Saya doakan dia dalam nama Yesus. Dan dia bilang, Pak Pendeta, saya rindu ingin dibaptis. Saya bilang, itu pun gak susah. Tinggal pilih sungai apa. Sungai yang dalam kah, sungai yang cetek kah? Saya siapkan. Atau sungai yang ada si kuning mengambang di sana. Saya bilang, Pak Pendeta, saya mau dibaptis. Saya buat satu pengarahan, perlu ada satu kelas untuk kamu. Dikatakan, siap Pendeta. Dan terakhir daripada kesimpulan itu dia bilang, Pak Pendeta, saya cuma mau dibaptis di Sungai Yordan. Mulut saya bukannya luar biasa. Saya bilang dengan dia, Sungai Yordan itu di Israel. Dia bilang, saya tahu Pendeta, cuma saya mau dibaptis di mana Yesus pernah dibaptis. Mulut saya semakin terbuka lagi. Pendeta aja gak dibaptis di sana. Ini mau dibaptis di Sungai Yordan. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau dibaptis di sana. Saya bilang dengan dia, baik. Kalau Bapak berjalan pergi ke sana, mungkin dengan tour guide, pasti ada yang disebut dengan spiritual leader. Dan saya akan beritahukan bahwa Bapak telah menyelesaikan kelas baptisan. Dia bilang, tidak Pendeta. Saya mau dibaptis oleh pendeta yang di depan saya. Namanya Pendeta Greg Muller. Saya punya mulut pun semakin besar lagi. Ibarat ada bakwan dilempar masuk terus. Kenapa yang terjadi Bapak Ibu? Rupanya waktu berjalan terus dikatakan, Pak Pendeta nggak usah pikir yang lain. Pak Pendeta ikut bersama ke Israel. Kita bersama dengan rombongan untuk kita boleh melayani Tuhan, melihat bagaimana luar biasanya Israel. Dan jangan lupa Pendeta, baptis saya di Sungai Yordan dan nikahkan saya, renewal marriage, di tanah Kanaan, di mana air menjadi anggur, di kota Kanaan, di mana air berubah menjadi anggur. Saya bilang, siap. Saya katakan dengan dia. Dan apa yang terjadi? Benar. Bulan September tahun 2011, 2011 saya berangkat ke sana, saya baptiskan dia, dan menjadi luar biasa. Orang tersebut bukan orang percaya, mereka orang dari seberang, dan kemudian lahir baru dalam Kristus, menerima Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya pergi ke sana. Benar, saat tiada jalan, dia buka jalan. Bangkitkan iman. Kita masih punya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Pikiranku hanya pergi dan mengumpulkan uang dan berangkat. Tapi pikiran Tuhan, saat kita andalkan dia, maka jalan yang kita pikir baik, justru sediakan yang terbaik buat kita. Saya berangkat ke sana, pulang, saya berpikir akan jadi masalah. Karena apa? Jemaat yang saya baptis ini orang yang Malaysia asli. Tapi dibilang, Pendeta, jangan takut. Kalaupun mungkin negara saya menutup pintu buat saya,
Israel Yerusalem bisa membuka diri untuk saya bisa tinggal di sana. Saya garuk-garuk kepala walaupun kutu tidak ada. Saya bilang iman Bapak ini luar biasa. Dan saya sangat percaya sekalipun biasa, tetapi bersama dengan Tuhan kita menjadi luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Apa yang kita pelajari di dalam kesetiaan Tuhan tersebut? Jemaat ini setia kepada Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu setia kepada mereka. 3 poin penting yang kita belajar. Yang pertama, Tuhan setia kepada janjinya. Dikatakan di dalam ayat ini, apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Pegang kebenaran firman ini. Hai jemaat yang mungkin kau sedang punya satu saingan bisnis, kompetisi yang hebat di dalam bisnismu, dengar satu statement ini. Janji Tuhan, apabila Ia membuka, tiada seorang yang dapat menutup. Bukankah dunia ini banyak menghalalkan segala cara? Bukan saja secara fisikal, tapi bermain secara yang disebut dengan magic. Tetapi saya percaya dalam kitab Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 54 dikatakan, roh di dalam kita lebih besar daripada di luar kita. Apapun santet, apapun yang disebut dengan perbuatan daripada dukun, yang jelas roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang di luar kita. Kemanapun kita tidak takut. Karena apa? Apabila Ia membuka, tiada seorang pun yang dapat menutupnya. Di dunia yang tidak pasti, yang sering berubah ini, peganglah janji firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu kata Alkitab, tapi firman Allah akan tinggal tetap. Saya yakin di semua buku janjinya firman di dalam Alkitab ini sedang mengajar kepada kita, jangan andalkan kekuatan. Pegang janji firman, maka Dia akan menggenapinya bagi setiap kita. Satu dari sekian juta ayat itu, saya masih ingat Matius 6:33 sedang berbicara kepada kita, baca kuat 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan lagi. Ini janji Tuhan. Ini bukan janji manusia. Kita utamakan Tuhan, Dia akan buat kita menjadi yang terutama. Kita nomor satukan Tuhan, Dia akan buat kita menjadi nomor 1. Dengar baik, rahasia diberkati itu, rahasia kaya itu mungkin bahasamu, bukan rahasianya itu adalah menipu, membohongi, atau yang disebut dengan kolusi, korupsi dan nepotisme yang demikian. Tapi rahasia kita diberkati oleh Tuhan cuma satu ini, utamakan Tuhan. Dahulukan Dia, nomor satukan Dia. Saya percaya bukan saja berkat jasmani, berkat rohani menjadi milik kita. Ini yang perlu ada di dalam hidup kita. Kerja keras itu baik, tapi setelah akhir ini dia bukan satu penelitian, bukan hanya hard work, but must be smart work. Harus kerjanya cerdas. Dan anak Tuhan tahu rahasia caranya bagaimana cara kerja yang cerdas, yaitu apa? Dahulukan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nomor satukan Dia. Kalau kau nomor satukan Dia, maka saya percaya Dia akan buka jalan. Dia akan buktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup memeliharakan setiap kehidupan. Dia akan buktikan diri. Dia ada Allah di dalam sejarah. Abraham diberkati Tuhan, Ishak diberkati Tuhan. Saat Ishak justru menabur di tanah di waktu keadaan yang musim kering, tapi Tuhan memberkatinya. Bahkan Yakub diberkati Tuhan, layak yang disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang ada dalam sejarah, Allah yang memelihara setiap anak-anaknya. Satu Alkitab bahagia berkata, satu helai rambut pun tidak dibiarkan gugur, karena Dia Tuhan adalah Tuhan yang menyertai setiap kita. Dan saya percaya itu ada dalam setiap iman kita. Katakan amin. Bangkitkan imanmu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan bagi setiap kita. Bahagian yang kedua dikatakan dalam ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir. Kalaulah sudah kita utamakan Tuhan, jangan khawatir. Serupanya kekhawatiran itulah sebuah penghinaan terhadap pemeliharaan Tuhan. Tapi Tuhan ajar bagi kita, mari belajar bersyukur. Katakan amin.
Di banyaknya musim yang ada di Australia, kadang-kadang bukan mudah kita mau mengucap syukur di cuaca yang ada. Ya kan? Kalau hujan datang, hujan lagi. Panas datang, panas lagi. Angin bertiup, angin lagi. Hari Minggu ke gereja, gereja lagi. Iya kan? Pendetanya yang khotbah, dia lagi. Yang ketawa dan pengalaman. Mertua saya itu seorang Chinese dan sangat tidak suka kalau kami baik saya, anak-anak, kalau orang Batak itu makan kalau nggak bunyi itu nggak enak. Sambil buka baju kan angkat kaki kan. Ada istilah dalam bahasa Batak, melejak-lejak. Itu artinya makanya mertua lewat pun kita nggak pikir dia ada. Jadi biasanya dia bunyi. Tapi mertua saya dan istri saya sangat tidak suka kalau orang makan bunyi. Dibilangnya kayak apa? Tapi sadar nggak tidak sadar, kadang-kadang itu ada di mulut kita menghadapi suatu situasi yang ada. Hujan lagi, panas lagi, gereja lagi, dia lagi. Mari kita ubah itu. Kalau pun hujan datang, katakanlah hujan berkah. Kalaupun panas datang, panas berkat. Kalaupun hari Minggu itu harus kita dibangunkan istri kita, bangun, bangun. Gereja berapa? Kita bilang begini, Tuhan, terima kasih hari Minggu bisa ke gereja. Ada banyak orang ingin ke gereja, gak bisa. Pergilah ke daerah-daerah kami di Kuala Lumpur sana. Ada beberapa tempat hari Minggu yang gak mungkin bisa ke gereja karena kebaktiannya hari Jumat. Cari gereja di daerah sebelah Thailand, disebut daerah Kelantan, tempat mertuanya Menohara. Itu tidak ada gereja yang bisa dicari. Pergilah ke Saudi Arabia. Gak usah ke Saudi Arabia, pergilah ke Dubai. Untuk cari hari Minggu itu sangat susah. Betul? Saya pernah pergi ke Dubai. Saya nggak temukan ada hari Minggu di mana kita bisa ke gereja. Dan bersyukurlah kita kepada Tuhan. Tanggal itu dibuat Tuhan merah. Betul? Islam sembahyang hari Jumat. Merahkah kalendernya? Tidak. Buddha kebaktian, merahkah kalendernya? Tidak. Hindu kebaktian, merahkah kalendernya? Tidak. Kristen kebaktian, merahkah kalendernya? Iya. Tapi sering kita ubah jadi hitam. Dan kita bilang this time is money, triple and two and second. Tapi saya mau katakan buat kita, sebelum itu diubah, masih kita diberi anugerah hari Minggu kita bisa beribadah. Datanglah ke gereja, karena selalu saya percaya Matius 6:33 ini. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan bagi kita. Saya apresiasi kedatangan 3 sahabat kita dari Indonesia. Saya tahu mereka datang holiday, betul Pak ya? Mereka datang ke sini holiday, tapi mereka juga ada holiday di gereja, hari yang kudus di gereja, dan mereka bisa sama-sama bersama dengan kita beribadah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bisa saja mereka ada di Daring Harbor dan kemudian pergi ke Blue Mountain menjadi blue. Tapi mereka masih datang di gereja. Saya harus katakan, Matius 6:33 dikenal bagi setiap hidup kita. Tuhan itu setia dalam janji, dan saya percaya janjinya pasti akan digenapi dalam setiap kehidupan kita.
Bagian yang kedua, dikatakan dalam Alkitab ada Polikarpus yang menghadap penganiayaan yang luar biasa. Ketika dikatakan kutukilah Kristus, maka engkau boleh pergi dengan bebas. Tetapi dia bilang tidak akan mungkin aku mengecewakan dia. 86 tahun dia mengikut aku, dia tidak pernah jahat. Bahkan mungkin di akhir hidupku aku tinggalkan dia. Kemudian disuruh dia berkata, kalau kau masih setia akan kubakar engkau. Dia bilang 2 jam mungkin kau bisa membakar tubuhku, tapi ada api neraka kekal yang akan membakar engkau selama-lamanya. Sedang berbicara tentang ada jemaat hamba Tuhan, anak Tuhan yang tidak takut dengan penganiayaan. Sekalipun tubuhnya akhirnya dibakar, hidup-hidup, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan dan tidak mengingkari akan kebaikannya. Dengar baik, pegang janji firman. Kalau dia sudah membuka, tiada seorang pun menutup. Dan sebaliknya, kalau dia yang menutup, tidak seorang pun yang dapat membukanya. Pegang janji, maka kita percaya berkat-berkat Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan setia kepada umatnya. Dikatakan aku mengasihi engkau, bukan saja kepada janjinya, kepada umatnya, personal, pribadi. Sedang berbicara kepada kita, dengar baik. Kalaulah kita anak Tuhan, dia Bapa kita, hebat. Pemeliharaannya pasti sempurna atas hidup kita. Wong kita anaknya, dia Bapa kita. Mungkin kita sedang mengalami satu keadaan, kita sedang ada jatuh dalam sebuah lumpur, dan muka kita mungkin kotor, dan kita semua berbau lumpur, dan amat sangat jijik keadaan. Tapi dengar baik, lumpur itu tidak mengubah statusmu menjadi anak Tuhan. Kau wajib keluar, karena kau anak Tuhan. Pangeran itu bukan di gelandangan. Pangeran itu, putra mahkota itu bukan di jalanan jadi preman. Tapi pangeran itu sekalipun dia ada di sana, dia tetap tahu dia adalah seorang pangeran. Kau anak Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Banyak filosofi dunia berkata, you are what you think. You are, engkau adalah apa yang kau pakai, engkau adalah apa yang kau miliki. Tapi tidak, kita adalah siapa kita menurut kata firman. Sekalipun mungkin jam tanganku tidak ada yang disebut dengan merek Rolex, tapi Rolex tidak menentukan jati diriku. Sekalipun kakiku tidak berkasutkan yang disebut dengan Beli, status satu merek yang amat terkenal, tapi tetap diriku tidak ditentukan. Handphoneku kah, jamku kah, sepatuku kah? Karena aku adalah anak Tuhan. The Bible say, Alkitab yang katakan itu. Statusku adalah anak Tuhan. Hebatnya kekristenan di semua agama di dunia adalah bahwa kita adalah punya Tuhan Bapa yang luar biasa. Buddha memanggil Tuhannya Om, Hindu memanggil Tuhannya jutaan. Tapi yang luar biasa di world religion, di dalam ilmu agama-agama di dunia, hanya ada satu agama yang memanggil Tuhannya Bapa, yaitu adalah orang Kristen. Di dunia ini ada orang punya pertanyaan, where is your God? Mana Tuhan? Banyak jawaban dunia ini tidak dapat dimengerti. Orang Buddha berkata, dikini hilanglah Tuhan ada. Makanya mereka punya pola hidup bertapa, mengosongkan diri. Tetapi hanya ada satu agama yang ditanya di mana Tuhanmu ada, maka dia berkata di dalam hatiku, itu hanya orang Kristen. Tanya agama lain, pasti tidak ada. Karena mereka tidak melihat diri mereka adalah baik Tuhan. Tapi dengar baik, ada sesuatu yang spesial dalam hidup kita mengikut Tuhan. Kita dikasihi Tuhan. Kita anak Tuhan. Kita berharga di matanya. Bangkitlah, sekalipun kau di lumpur, keluar. Lumpur bukan tempatmu. Sekalipun mungkin kau di lembah yang hina, keluar. Itu bukan destinasi. Tapi di mana Bapa ada, Dia mau engkau ada bersama dengan Dia. Haleluya. Amin. Bapa ada di rumah, bukan di lumpur. Keluar. Mungkin kau berkata, pendeta, dosaku banyak. Apa yang kulakukan telah cemar. Keluar kau di sana. Seseorang tenggelam bukan karena airnya. Seseorang tenggelam bukan karena dia tidak bisa berenang. Seseorang tenggelam cuma karena satu, dia masih tetap berada di air itu. Kalau dia keluar dari air itu, dia buat gaya-gaya apapun,
Dia berusaha keluar. Dia berusaha menjerit, tolong aku. Maka saya percaya dia tidak akan mungkin tenggelam. Sedang berbicara satu filosofi. Bukan itu yang menjadi menentukan kehidupan, tapi keluar dari sana. Karena Tuhan mengasihi. Amin. Amin. Bangkitlah, bangkitlah. Karena saya percaya Tuhan menunggu kita. Dia Tuhan mengasihi kita. Dia mengasihi kita lebih daripada dosa. Dia mengasihi kita lebih daripada kegagalanmu. Dia mengasihi kita lebih daripada penyakitmu. Dia mengasihi kita dengan apa adanya. Dia mengasihi kita. Kayu salib berbicara tentang kasih Tuhan yang tercurah bagi semua orang. Dia tidak hanya mengasihi orang Kristen. Dia bukan hanya mengasihi orang yang ada di dalam gereja, tapi kasihnya bagi semua kita yang dia mengharapkan di mana dia ada, kita bersama-sama dengan dia. Dia setia kepada umatnya. Wow, luar biasa. Dikatakan dalam ayat ini, hebat. Baca bersama 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jalan, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan. Dia setia kepada umatnya. Banyaknya bos kalau sudah jatuh ditinggalkan. Banyaknya dunia ini kalau sudah jatuh dibiarkan. Tapi Tuhan tidak. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Beri tepuk tangan dulu yang luar biasa. Di hidup Petrus luar biasa. 3 kali dia menyangkal Kristus. Bagaimana Tuhan mengubah hidupnya yang luar biasa dan menjadi alat Tuhan yang hebat. Yang ketika dia berdiri berkhotbah, ada 3.000 orang bertobat, menerima Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada seorang Rasul Paulus yang nama dulunya Saulus. Seorang hamba Tuhan namanya Tony Evans bilang begini dalam bukunya, untuk menunggu seorang yang bisa menuliskan secara teolog apa yang Kristus sampaikan, dia harus tunggu seorang Saulus akan menjadi hamba Tuhan dan namanya menjadi Paulus. 70% bahkan sampai 80% kitab perjanjian baru ditulis yang bernama dengan Paulus. Istilahku sederhana, hitam tidak selamanya hitam. Ada kadang-kadang dia hitam bisa berubah menjadi abu-abu, dan abu-abu berakhir kepada putih. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, di kegagalan kita tidak ada yang sia-sia. Ada rencana Tuhan yang luar biasa di sana bagi setiap hidup kita. Masalahnya sederhana, masihkah kau tetap di kegagalan atau kau bangkit hari ini? Masihkah kau tetap di sana atau kau keluar dan berkata, Tuhan tolong aku? Tuhan menjumpai Saulus di pintu gerbang Damsik. Dia bilang, who are you? Siapa engkau? Karena dia punya ilmu agama yang amat sangat tinggi. Gurunya guru yang tersohor dari kelompok Yahudi. Dan dia masuk dalam kelompok Sanhedrin yang begitu elit dan hebat. Tapi yang luar biasa, dengar baik, Tuhan tetap mengasihi Saulus. Tuhan sedang berkata kepada Saulus, Saulus, aku mengasihimu dan kasihku lebih besar dari dosamu. Tuhan pulihkan, ubahkan hidupnya. Tuhan sedang mencari orang yang demikian hari ini, yang bilang, Tuhan ini aku, tolong aku. Tuhan ini hidupku, ampuni aku. Tuhan ini keberadaanku, pakai aku bagi aku. Di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ilmu agamanya Paulus dipakai dan menuliskan kitab Efesus, Galatia, 1 Korintus, 2 Korintus, Tesalonika, Timotius, dan semuanya itu menjadi berharga bagi setiap kita pada hari ini. Tuhan setia kepada umatnya. Yang ketiga, bahwa dikatakan Tuhan setia kepada kedatangannya. Believe or not, Jesus is coming. Percaya atau tidak percaya, Dia pasti akan datang.
Dikatakan dalam ayat ini kepada kita, aku datang kapan? Segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Dia pasti akan datang. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Kalau dia sudah datang, wow, sudah tidak ada lagi air mata. Kita akan dibawa pada sebuah tempat yang bernama adalah satu tempat yang tidak ada malam. Namanya Yerusalem baru yang luar biasa itu. Wow, itu menggerakkan kita. Dia akan datang. Kapan tuh? Segera. Ada dua persiapan yang harus kita buat. Apa itu? Hidup kudus. Tuhan yang datang itu Tuhan yang kudus. Cemar jumpa kudus tidak mungkin. Yang kudus mencari jemaatnya yang kudus. Bukan saja yang kudus, dikatakan persiapan kita, perhatikan tanda-tanda zaman yang ada. Tanda-tanda zaman itu menolong kita untuk melihat bahwa dunia ini memang akan berakhir. Jangan percaya dengan saksi Yehova yang berkata dunia ini akan semakin baik. Benar atau tidak? Sangat tidak tepat. Mereka berkata dunia ini akan semakin baik. Pergilah ke Indonesia, Jakarta. Wow, dulu kita tidak pernah mendengar yang disebut dengan yaitu apa itu? Pembunuhan yang dipotong-potong. Apa itu namanya? Mutilasi. Kita tidak pernah mendengar itu, tapi sekarang wow, kita melihatnya itu luar biasa. Kita masuk negara Sydney, kita pikir negara Kristen, karena dulu dari baratlah datang Injil ke tanah kita yang ada di Indonesia sana. Tapi masuk kita ke Sydney, yang aneh-aneh kita dengar. Lesbian pun ada, homoseksual pun ada. Bahkan saya baru dengar khotbah dari rekan yang ada di Melbourne, dia bilang sekarang sudah ada pernikahan, bukan saja laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tapi sudah ada perkawinan 3 orang laki-laki sama-sama menikah. Wow. Tanda-tanda itu untuk apa? Ingat, dia pasti akan datang segera. ISIS begitu kejam. Munculnya dulu Saddam Hussein, munculnya siapa tuh? Osama bin Laden. Kita berpikir dunia akan baik. Semakin baik kah? Tiba-tiba muncul ISIS, Islamic State, Irak dan Syria. Wow! Kita menjadi takut. Apalagi ketika video itu kita melihat, wow, ada orang berhati binatang sedemikian yang rela penggal kepala orang yang tidak ada rasa bersalah. Apa arti semuanya itu? Yesus hanya berkata, ingat tanda-tanda akhir zaman. Olehnya Bapak Ibu, kalau dia datang segera dia mencari pengantin yang kudus. Apa tanda akhir zaman itu? Dikatakan kepada kita hari ini, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berbicara tentang mahkota yang hilang, karena ada orang yang tidak hati-hati, tidak berjaga-jaga, kurang mawas diri, lalai ceroboh, dan rasa puas diri. Di kerajaan Arendelle, feeling frozen. Do you know that one? Tiba-tiba mau hilang saja mahkota, diambil oleh seorang pangeran palsu itu. Tapi akhirnya apa itu? Dia bisa dapatkan dan tetap dia miliki. Bagaimana dia tetap menjadi permaisuri atau putri mahkota. Saya mau katakan buat kita, Tuhan berikan kita mahkota, tapi kalau kau tidak hati-hati bisa hilang. Tuhan berikan kita mahkota, tapi kau tidak berjaga-jaga bisa hilang. Kalau kau rasa puas diri tidak mau bertumbuh dan berkembang, bisa hilang. Tetapi kalau kau jaga dia baik, kau setia kepadanya, saya percaya mahkota itu akan tetap menjadi bagian kita. Bukan saja mahkota yang disebut kemenangan, tapi mahkota kehidupan menjadi milik kita. Apa tanda akhir zaman yang menjadi ingatan bagi kita supaya tetap kita bersiap-siap? Ada 10 tanda umum akhir zaman. 5 itu adalah, baca kuat 1, 2, 3. Mesias palsu, deru perang, bangsa melawan bangsa,
kelaparan, gempa bumi. Yang kelima berikutnya, aniaya karena nama Yesus. Banyak orang murtad. Munculnya apa tuh? Coba lihat yang di sebelah. Nabi palsu atau nabi benar? Kadang-kadang dia suka cakap palsu dia. Kedurhakaan apa tuh? Meningkat. Wow, ada saja orang demikian. Injil kerajaan diberikan. Tanda khusus ada 5. Pemulihan Israel, pemulihan gereja menuju kesempurnaan Kristus, Eropa bersatu, agama Babel muncul, gerakan antikris dinyatakan. Ada 5 tanda khusus. Bahkan ada angka antikris. Namanya angka apa itu? Angka 66. Sudah adakah ini? Sudah adakah? Data membuktikan di Hong Kong orang yang dapat fasilitas khusus pasti mereka sudah memiliki microchip bondage yang mereka akan punya fasilitas khusus. Bukan saja di Hong Kong, ada satu negara namanya Belgia. Zaman sudah semakin menuju kepada kebinasaan. Kerinduan Khairul Anwar sepertinya adalah tidak tepat. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ingat baik, tanda-tanda ini mengingatkan kita supaya kita semakin setia kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Matius 24 akan digenapi. Baca bersama 23. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Baca kuat. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa. Akan terjadi keadaan ini. Keadaan apa itu pendeta? Baca kuat 1, 2, 3. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, apa? Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan. Makanya jangan andalkan suamimu. Suamimu pun manusia juga. Kau pasti kecewa. Hai suami-suami, jangan andalkan istrimu. Istrimu pun manusia, kau bisa kecewa. Hai jemaat-jemaat, jangan andalkan gembala dan pendetamu. Mereka juga manusia. Yang perlu kita andalkan cuma satu. Siapa itu? Tuhan. Tuhan saja, tidak ada yang lain. Kau berharap pada suamimu kasihnya bisa berubah. Benar gak? Benar. Dulu lagi body macam gitar Spanyol. Wow, luar biasa kita digandeng. Sekarang bukan lagi gitar Spanyol, sarung Spanyol. Masihkah digandeng? Lama amat jalannya, cepat dong. Kok jalannya lama amat? Jalan cepat. Bisa saja. Suami-suami tidak begitu di sini. Semua di sini baik-baik. Kayak tidak ada aman ini. Amin bapak-bapak. Ya. Fisikal boleh berubah, kasih kita nggak boleh berubah kepada suami dan istri kita. Amin. Amin. Iya. Mana bapak-bapak di sini? Pendeta mau tanya, kapan terakhir kau ucapkan I love you kepada istrimu? Valentine's Day bu, sekali setahun dong. Mana bapak-bapak di sini? Kapan terakhir kau ucapkan I love you kepada istrimu? Kapan ya? Udah lupa. Lupa. Saya mau tanya Bu Lucy dulu. Kapan terakhir Pak? Ini pendeta, bukan rahasia kita saja. Penting itu. Dalam rumah tangga ini banyak, khususnya di Sydney, perkawinan hancur. Sabtu yang lalu kami ada di doa pagi.
Orang tidur kami doa pagi, pendeta-pendeta jam 7 pagi. Mata masih ada Oh Tuhan, apa pokok doa? Pokok doanya terlalu banyak keluarga di sini ini yang sudah tidak lagi utuh, kehilangan kasih cinta yang sesungguhnya. Saya bisa lihat ini. Olehnya saya percaya gereja menjadi teladan bagi kita, bagi dunia ini, untuk menjadi terang sehingga kita menjadi kesaksian. Amin. Salahkah kita gandeng istri kita jalan? Salahkah kita gandeng pegang tangannya waktu jalan? Yang salah itu kalau kita gandeng istri orang. Di depan anak-anak saya gandeng istri saya. Untuk anak-anak saya kasih tahu, saya mengasihi ibunya. Bagaimana cara membesarkan anak? Cuma satu, sayangi ibunya, maka kau selamatkan 3 nyawa berikutnya. Tapi kalau kau nggak sayangi ibunya, akan ada 3 jadi korban yang bilang, lain kali aku nggak mau punya suami macam ini. Benar. Untuk membesarkan anak cuma satu, sayangi ibunya. Tapi kalau kau bapak jahat kepada ibunya, dia akan simpan dalam hatinya. Karena biasanya anak tidak ikut apa yang kita ucapkan dari mulut, tapi dia akan ikut apa yang dilihat oleh mata. Betul? Apalagi kalau ada ayah-ayah yang masih belum bertobat, yang panggil istrinya monyet, monyet. Suatu ketika dia akan bilang, amit-amit punya bapak, lain kali aku nggak mau kawin kalau suamiku macam ini. Dan saya pernah hadir di sebuah kebaktian perkabungan, dan itu menjadi khotbah yang memukul saya. Ketika seorang anak berdiri dan berkata, hari ini saya mau bersaksi di depan mayat ayah bapak saya. Terima kasih Tuhan, melalui ayah saya, dia telah memperkenalkan kepada kami Bapa yang di sorga itu. Saya bilang dalam diri saya, apa artinya gelap? Apa artinya keuangan? Kalau akhirnya anak saya bilang, saya nggak mau kawin kalau punya suami macam didi saya. Dan ditendangnya mayat itu mungkin, dan berkata, amin amin, kau tidak pernah kenalkan Tuhan kepada kami. Lainnya hari ini saya mau katakan buat kita sederhana, biarlah keluarga kita Cirem di sini, sekalipun jemaat kecil, bagaikan Philadelphia di kota Sydney, tetapi akan banyak kesaksian dari tempat ini. Secara khusus kehidupan keluarga, kita menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Amin. Minimal ucapkanlah I love you setiap 1 hari 1 kali bagi istri itu baik. Untuk diketahui kemanapun engkau berangkat, suaminya tetap hatinya kepada istrinya. Amin bapak-bapak. Amin. Kayaknya aminnya kurang. Ya Pak Richard ya. Dulu waktu kita pacaran, I love you terus kita ucapkan sampai kita nyanyi I love you, I love you, and I love you, I love you, I love you, and I love you. Waktu menikah, I love you, I love you. Tanda akhir zaman semakin banyak kasih orang kawan. Makanya kita harus pelihara. Untuk menyelamatkan anakmu sederhana, sayangi ibunya. Kalau kau sayangi ibunya, ada generasi yang akan diselamatkan. Amin bapak-bapak. Amin. Amin bapak-bapak. Amin. Kuncinya di suami. Makanya suami itu kepala. Mau kemana arah tujuh keluarga, kuncinya di suami. Akhir zaman banyak keluarga hancur, dan itu kita harus waspada. Ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Dikatakan tadi 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan.
Yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari Tuhanmu akan datang. Penutupnya, mari kita belajar dari anjing Hachiko, yaitu dia tetap setia kepada tuannya, walaupun sudah tuannya mati di seberang sana, masih tunggu di terminal kereta api sampai akhirnya orang memberi makan, dia tidak mau pergi. Berapa lama akhirnya kandangnya dibuat, dia tetap tunggu tuannya pulang, sampai akhirnya dia mati dan dibuat patungnya. Hachiko menjadi legenda. Di kampung kami anjing itu luar biasa, bukan hanya berburu, tapi hebat, setia kepada tuannya. Betul kan bapak-bapak yang pernah punya anjing kan? Walaupun kita tendangin, mana kau? Ya dekat juga. Kadang kita nggak kasih makan dia berubah tuan nggak? Enggak. Dia tetap tahu tuannya mana dan ekornya kemana dia akan buatkan kalau tuannya pulang. Anjing saja bisa setia, apalagi jemaat Jireh. Amin, amin, amin. Anjing saja setia, masa kita nggak setia? Katakan amin, katakan amin. Coba lihat di sebelah, bilang sama dia, kamu manusia bukan anjing. Bilang. Sebelum kita lihat video, ini ayat bagian firman yang Tuhan akan bawa kita di atas sayap Raja Wali, menjadi harta kesayangannya dan menjadi kerajaan imam. Kita mau setia kepada Tuhan. Lihat video ini menolong kita untuk akhir zaman yang sudah semakin mendekat. Judulnya Arureni. Dunia yang begitu luar biasa. Apa yang dikatakan kita pasti akan digenapi. Behold, I am coming quickly. Jesus Christ is coming back for His church. Dia The berkata, Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ will come this month, or He might come next week, or He could even come. Ada yang tinggal, ada yang diangkat oleh Tuhan. Mereka menangis. Teman-temannya sudah diangkat oleh Tuhan. Apakah kita sudah sedia? Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kembali kepada slide saya tadi. Kita nyanyikan pujian kita dari G. Slide yang terakhir. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami.
Terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Kau mengasihi kami. Ajar kami setia. Ajar kami setia. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doamu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup merawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Kau turun memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Kau turun memberkatiku. Nyanyikan sekali lagi, katakan tiada yang seperti Engkau.